Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muda merantau jauh dari kampung halamannya demi masa depan keluarga. 5 tahun ia bekerja dengan setia di rumah seorang janda muda yang hidup dalam kesepian. Saat ia meminta izin pulang, majikannya memberikan satu syarat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah keputusan sulit harus ia ambil malam itu. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya, tapi apakah ia akan menyesalinya? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Arga adalah seorang pria muda yang berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang luas dan udara yang selalu terasa segar setiap pagi. Sejak kecil, Arga sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja di ladang. Hidup mereka sederhana, namun penuh kebersamaan. Ibunya sering memasak nasi hangat dengan sayur dari kebun sendiri, sementara ayahnya selalu memberi nasihat tentang kerja keras dan kejujuran. Tetapi ketika Arga beranjak dewasa, ia menyadari bahwa kehidupan di desa tidak selalu mudah. Penghasilan dari sawah sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah, dengan tekad kuat dan hati yang berat, Arga memutuskan merantau menjadi TKI ke Jepang demi membantu keluarganya. Keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Hari ketika Arga harus berangkat adalah hari yang penuh air mata. Ibunya memeluknya erat di depan rumah sederhana mereka, seolah tidak ingin melepaskannya pergi jauh. Ayahnya hanya menepuk bahu Arga dengan pelan, berusaha terlihat kuat meskipun matanya juga berkaca-kaca. Arga berjanji pada mereka bahwa ia akan bekerja keras dan suatu hari akan kembali membawa kehidupan yang lebih baik. Pesawat yang membawanya ke Jepang terasa seperti membawa dirinya ke dunia yang benar-benar baru. Bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan cuaca yang jauh lebih dingin membuatnya harus beradaptasi dari awal. Awal kehidupannya di Jepang tidak selalu mudah. Arga sering merasa kesepian, terutama pada malam hari setelah selesai bekerja. Ia sering teringat suara jangkrik di desa, aroma tanah setelah hujan, dan tawa keluarganya saat makan malam bersama. Namun ia tidak menyerah. Setiap hari ia belajar bekerja dengan tekun, mencoba memahami bahasa Jepang sedikit demi sedikit, dan berusaha menjadi pekerja yang bisa dipercaya. Waktu berjalan perlahan, hingga tanpa terasa sudah 5 tahun ia hidup di negeri itu. Selama 5 tahun itu pula, Arga jarang sekali pulang ke Indonesia karena ia ingin menabung sebanyak mungkin untuk keluarganya. Pekerjaan Arga di Jepang sebenarnya cukup sederhana. Ia bekerja sebagai tukang kebun di sebuah rumah besar yang berada di pinggiran kota. Rumah itu memiliki halaman luas dengan berbagai jenis tanaman yang indah. Ada pohon maple yang daunnya berubah merah saat musim gugur, ada juga bunga sakura yang mekar indah setiap musim semi. Setiap pagi Arga memotong rumput, merawat bunga, dan membentuk tanaman bonsai dengan penuh ketelitian. Ia menyukai pekerjaannya karena mengingatkannya pada masa kecilnya di desa yang juga dekat dengan alam. Rumah besar itu dimiliki oleh seorang wanita Jepang yang masih muda. Ia adalah seorang janda yang hidup sendirian setelah suaminya meninggal beberapa tahun sebelumnya. Banyak orang mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik dan memiliki kepribadian yang tenang. Meski rumahnya besar dan mewah, suasana di dalamnya sering terasa sunyi. Arga sendiri jarang berbicara dengannya karena ia selalu menjaga sikap sebagai pekerja. Namun setiap kali mereka bertemu, wanita itu selalu menyapa dengan ramah dan tersenyum lembut. Bagi Arga, majikannya adalah sosok yang baik hati, meskipun ada sesuatu di matanya yang kadang terlihat seperti kesedihan yang dalam. Hari-hari Arga di Jepang berjalan dengan rutinitas yang hampir sama. Setiap pagi ia bangun lebih awal sebelum matahari terbit. Udara pagi di Jepang sering terasa sangat dingin, terutama saat musim dingin datang. Ia mengenakan jaket tebal lalu berjalan menuju taman di halaman rumah besar tempat ia bekerja. Dengan perlahan ia mulai menyapu daun-daun yang jatuh, memeriksa tanaman, dan menyiram bunga. Arga selalu bekerja dengan penuh kesabaran. Ia percaya bahwa merawat tanaman tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Tanaman membutuhkan perhatian, ketelatenan, dan waktu. Kadang-kadang saat ia sedang merapikan tanaman bonsai, ia teringat ayahnya di desa yang juga suka merawat pohon di halaman rumah mereka. Meski Arga hanya seorang tukang kebun, majikannya selalu memperlakukannya dengan baik. Wanita itu tidak pernah bersikap kasar atau memerintah dengan nada tinggi. Jika mereka bertemu di halaman, ia sering berhenti sebentar untuk melihat tanaman yang sedang dirawat Arga.
Kadang ia bertanya tentang nama bunga atau bagaimana cara merawat tanaman tertentu. Awalnya Arga merasa canggung menjawabnya karena bahasa Jepangnya masih terbatas. Namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Percakapan mereka memang tidak panjang, tetapi cukup membuat suasana terasa lebih hangat. Bagi Arga, sikap majikannya itu membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Namun di balik sikap ramah itu, Arga sering merasakan bahwa majikannya sebenarnya hidup dalam kesepian. Rumah besar itu terlalu sunyi untuk seseorang yang tinggal sendirian. Kadang ketika Arga sedang bekerja di taman, ia melihat majikannya berdiri di jendela lantai 2 sambil memandang ke arah taman. Tatapannya terlihat jauh, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ada kalanya ia duduk sendirian di teras sambil memegang secangkir teh hangat. Saat itu wajahnya tampak tenang, tetapi juga menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Arga tidak pernah berani bertanya tentang hal itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa majikannya mungkin masih berduka sejak kehilangan suaminya. Suatu hari di musim semi, bunga sakura mulai bermekaran di taman rumah itu. Kelopak-kelopak bunga berwarna merah muda jatuh perlahan tertiup angin. Pemandangan itu sangat indah, bahkan membuat Arga berhenti bekerja sejenak hanya untuk menikmatinya. Saat itu majikannya datang ke taman dan berdiri tidak jauh darinya. Mereka berdua sama-sama memandang bunga sakura yang berjatuhan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Namun keheningan itu terasa nyaman, bukan canggung. Tiba-tiba wanita itu berkata pelan bahwa bunga sakura selalu mengingatkannya pada masa lalu. Ia bercerita sedikit bahwa dulu ia sering menikmati musim semi bersama suaminya. Arga hanya mendengarkan dengan sopan, tidak banyak berbicara, tetapi dalam hatinya ia merasa iba melihat kesedihan yang masih tersimpan di wajah majikannya. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa 5 tahun sudah Arga hidup di Jepang. Selama itu pula ia bekerja dengan tekun dan mengirim sebagian besar penghasilannya ke Indonesia untuk keluarganya. Banyak perubahan yang terjadi di desa berkat uang yang ia kirimkan. Rumah orang tuanya kini sudah diperbaiki, adiknya bisa melanjutkan sekolah, dan kehidupan mereka menjadi sedikit lebih baik. Meski begitu, kerinduan Arga pada kampung halaman tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat langit sore di Jepang, ia teringat langit senja di desa yang dulu sering ia pandangi bersama teman-temannya. Rasa rindu itu semakin lama semakin kuat, hingga akhirnya Arga mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya baginya untuk pulang. Ia ingin kembali ke Indonesia, bertemu keluarganya, dan memulai kehidupan baru setelah 5 tahun bekerja jauh dari rumah. Keinginan untuk pulang semakin sering muncul di pikiran Arga. Setiap malam setelah selesai bekerja, ia duduk di kamar kecil yang disediakan di bagian belakang rumah. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke taman. Dari jendela itu, Arga sering memandang langit malam Jepang yang tenang. Di saat seperti itu, pikirannya selalu kembali ke desa di Jawa Timur. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang duduk di beranda rumah, menunggu kabar darinya. Ia juga teringat suara anak-anak desa yang bermain di sore hari, suara ayam berkokok di pagi hari, dan aroma masakan rumah yang begitu ia rindukan. Semua kenangan itu membuat hatinya semakin ingin pulang. Suatu malam, Arga membuka ponselnya dan melihat foto keluarganya yang tersimpan di galeri. Ada foto ibunya yang tersenyum di depan rumah yang sudah diperbaiki, ada juga foto ayahnya yang berdiri di sawah dengan topi caping. Ia tersenyum kecil melihat foto-foto itu. Di balik rasa rindu yang besar, Arga juga merasa bangga karena kerja kerasnya selama ini ternyata membawa perubahan bagi keluarganya. Ia merasa semua pengorbanan yang ia lakukan selama 5 tahun tidak sia-sia. Namun di saat yang sama, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia akan terus berada di negeri orang? Beberapa hari kemudian, Arga mulai memikirkan rencana kepulangannya dengan lebih serius. Ia menghitung tabungan yang sudah ia kumpulkan selama bekerja. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memulai sesuatu di kampung halamannya. Ia membayangkan membuka usaha kecil, mungkin toko tanaman atau kebun bunga, karena ia sudah sangat terbiasa merawat tanaman selama bekerja di Jepang. Ia juga membayangkan bisa kembali hidup dekat dengan keluarganya. Pikiran-pikiran itu membuat hatinya terasa lebih ringan, seolah masa depan yang ia impikan sudah mulai terlihat. Namun sebelum benar-benar pulang, Arga merasa ia harus menyampaikan niatnya kepada majikannya. Bagaimanapun juga,
Wanita itu telah memberinya pekerjaan selama 5 tahun. Ia merasa tidak sopan jika tiba-tiba pergi tanpa memberitahu lebih dulu. Meski begitu, ia juga merasa sedikit gugup. Selama ini hubungan mereka selalu sebatas antara pekerja dan majikan. Ia tidak tahu bagaimana reaksi wanita itu jika mendengar bahwa ia ingin berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia. Di dalam hatinya, Arga berharap majikannya bisa mengerti keinginannya. Akhirnya suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya di taman, Arga memberanikan diri masuk ke dalam rumah untuk berbicara dengan majikannya. Saat itu wanita itu sedang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela besar, membuat ruangan terasa hangat dan tenang. Arga berdiri dengan sedikit gugup di depan pintu. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menyampaikan bahwa ia ingin pulang ke Indonesia setelah kontrak kerjanya selesai. Mendengar kata-kata itu, majikannya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seolah ada banyak pikiran yang sedang muncul di benaknya. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi, dan Arga mulai merasakan bahwa percakapan ini mungkin akan mengubah banyak hal di antara mereka. Beberapa saat setelah Arga menyampaikan niatnya, ruangan itu tetap dipenuhi keheningan. Wanita itu masih memandang Arga tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya terlihat tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Arga sendiri berdiri dengan canggung, kedua tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya. Ia merasa gugup, takut jika keputusannya membuat majikannya kecewa. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, wanita itu akhirnya meletakkan cangkir tehnya di meja dengan perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Arga dengan lebih serius. Suasana ruang tamu yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi penuh ketegangan yang halus. Dengan suara yang lembut, wanita itu mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah menduga suatu hari Arga akan pulang. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi seseorang untuk bekerja jauh dari rumah. Ia juga mengakui bahwa Arga adalah pekerja yang sangat baik dan jujur. Selama Arga bekerja di rumah itu, taman selalu terawat indah dan suasana rumah terasa lebih hidup. Mendengar itu, Arga menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Ia merasa lega karena majikannya tidak terlihat marah. Namun cara wanita itu berbicara seolah menunjukkan bahwa masih ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Wanita itu kemudian terdiam lagi sejenak sebelum melanjutkan perkataannya. Kali ini nada suaranya terdengar sedikit berbeda, lebih pelan dan lebih dalam. Ia mengakui bahwa rumah besar ini sering terasa sangat sunyi. Setelah suaminya meninggal, hari-harinya terasa panjang dan kosong. Ia memiliki banyak hal dalam hidupnya, rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil, dan kehidupan yang cukup. Namun semua itu tidak bisa menggantikan kehadiran seseorang yang bisa diajak berbicara atau berbagi cerita. Ketika mengatakan hal itu, tatapannya tidak lagi memandang Arga secara langsung, melainkan mengarah ke jendela di sampingnya. Cahaya sore yang masuk ke ruangan membuat bayangan lembut di wajahnya, dan Arga bisa melihat kesedihan yang selama ini mungkin ia sembunyikan. Setelah mengatakan itu, wanita tersebut kembali menatap Arga. Kali ini tatapannya lebih tegas, seolah ia sudah memutuskan sesuatu dalam hatinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menghalangi Arga jika memang ingin pulang ke Indonesia. Ia memahami bahwa keluarga dan kampung halaman adalah hal yang sangat penting. Namun sebelum Arga benar-benar pergi, ia memiliki satu permintaan. Permintaan itu, katanya, bukan sebagai majikan kepada pekerja, melainkan sebagai seorang manusia yang sudah terlalu lama merasa kesepian. Mendengar kata-kata itu, Arga mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan diminta oleh wanita itu. Wanita itu lalu mengungkapkan syaratnya dengan suara yang tetap lembut namun penuh keberanian. Ia meminta Arga menemaninya 1 malam saja sebelum Arga pulang ke Indonesia. Ia mengatakan bahwa permintaan itu lahir dari rasa kesepian yang sudah lama ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia hidup sendiri tanpa pasangan, tanpa seseorang yang benar-benar dekat dengannya. Ia tidak memaksa Arga, tetapi ia berharap Arga bisa mengerti perasaannya. Setelah mengatakan itu, ruangan kembali sunyi. Arga merasa pikirannya dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur. Ia tidak pernah membayangkan percakapan dengan majikannya akan mengarah pada hal seperti ini. Kini ia berdiri di persimpangan keputusan yang sulit,
Antara mempertahankan prinsipnya atau memenuhi permintaan seseorang yang selama ini telah memperlakukannya dengan baik. Setelah mendengar permintaan itu, Arga benar-benar terdiam. Kata-kata majikannya masih terngiang jelas di telinganya. Ia merasa seperti sedang berdiri di tengah jalan yang bercabang dua, dan setiap pilihan yang ia ambil akan membawa hidupnya ke arah yang berbeda. Selama 5 tahun bekerja di rumah itu, Arga selalu menjaga sikap dan batasan sebagai seorang pekerja. Ia tidak pernah berpikir hubungannya dengan majikannya akan berubah menjadi sesuatu yang begitu pribadi. Namun saat itu, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan wanita yang berdiri di depannya. Dalam hati Arga muncul perasaan bingung, iba, sekaligus takut membuat keputusan yang salah. Malam itu Arga kembali ke kamarnya dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Ia duduk di tepi tempat, tidurnya sambil menatap lantai. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi pikirannya terus berputar. Ia memikirkan keluarganya di Indonesia, memikirkan rencananya untuk pulang, dan memikirkan majikannya yang selama ini memperlakukannya dengan baik. Ia tahu bahwa wanita itu tidak memaksanya, tetapi permintaan itu tetap terasa berat. Arga lalu berdiri dan membuka jendela kamar. Udara malam yang dingin masuk perlahan. Dari kejauhan ia bisa melihat taman yang selama ini ia rawat dengan penuh kesabaran. Di bawah cahaya lampu taman, bunga-bunga terlihat tenang, seolah tidak mengetahui kegelisahan yang sedang ia rasakan. Dalam keheningan malam itu, Arga mencoba mendengarkan suara hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun di Jepang, majikannya bukan hanya seseorang yang memberinya pekerjaan. Wanita itu juga telah memperlakukannya dengan hormat dan kebaikan. Ia tidak pernah merendahkan Arga, bahkan sering berbicara dengan ramah seperti kepada seorang teman. Arga juga tidak bisa menutup mata bahwa majikannya memang hidup dalam kesepian yang panjang. Rumah besar yang indah itu sebenarnya seperti ruang kosong tanpa kehidupan. Memikirkan semua itu membuat hati Arga terasa berat. Ia tahu bahwa apapun yang ia putuskan, ia harus siap menanggung akibatnya. Setelah berpikir lama, Arga akhirnya membuat keputusan. Bagi dirinya, memenuhi permintaan itu bukan hanya soal 1 malam atau 1 jam. Ia melihatnya sebagai bentuk empati kepada seseorang yang telah lama hidup dalam kesepian. Namun ia juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin melakukan sesuatu dengan niat yang buruk atau memanfaatkan keadaan. Ia ingin tetap menghormati majikannya sebagai manusia yang sedang membutuhkan kehangatan dan perhatian. Dengan pikiran yang sedikit lebih tenang, Arga akhirnya memejamkan matanya malam itu. Meski tidurnya tidak begitu nyenyak, setidaknya ia sudah menemukan jawaban di dalam hatinya. Keesokan harinya, ketika matahari pagi mulai menyinari taman, Arga kembali bekerja seperti biasa. Ia menyiram bunga, merapikan tanaman, dan memotong beberapa cabang yang mulai tumbuh tidak beraturan. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Ia tahu bahwa suatu percakapan penting akan terjadi lagi hari ini. Beberapa saat kemudian, majikannya keluar ke teras seperti biasanya. Ia berdiri memandang taman dengan wajah yang tenang, meskipun ada sedikit kecemasan yang terlihat di matanya. Ketika Arga selesai menyiram tanaman dan berjalan mendekat, wanita itu menatapnya seolah menunggu jawaban. Saat itulah Arga menarik napas pelan, lalu dengan suara yang tenang ia mengatakan bahwa ia memahami perasaan majikannya dan ia bersedia memenuhi permintaan itu. Keputusan itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.